Oke, thank you Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Today, ladies and gentlemen, today I will present about the outlook of Indonesian railway technology, and thank you for opportunity. Yeah, there is I want to introduce and I want to describe about the technology for the railway applicant in Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, maybe my slide in English and I will speak in bahasa. Bapak Ibu sekalian, screen bisa di-share screen ya? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan gambarkan atau kita jelaskan terkait dengan teknologi, dan kami akan gambarkan terkait dengan secara brief ya untuk teknologi railway yang digunakan di Indonesia. Kita ketahui bahwa kita ingin semuanya ini menjadi smart gitu ya, smart ya, semuanya adalah automatic vehicle, seamless mobility, connection, prediction data, real-time info exchange. Hal-hal inilah yang kita perlukan sehingga nanti kita memang teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tentunya pembelian teknologi ini tergantung kepada populasinya, kemudian juga tingkat daripada ridership daripada transportasi itu sendiri. Tentunya di sini kalau kita lihat di dalam yang sekarang yang ada di Indonesia dan yang akan ada, karena tren ini belum ada ya, untuk urban railway untuk smart city ini ada tren ya, intercity, LRT, MRT, high speed rail dan ART. Ini yang memang ada yang sudah ada dan ada yang belum ada. Teknologi inilah mungkin yang akan digunakan. Seperti contoh ART ini juga belum ada dan ini akan dikembangkan untuk ada di perkereta-apian di Bali. Kemudian kalau yang lain ini saya pikir sudah ada, kereta cepat Jakarta-Bandung nanti Pak Chandra akan presentasikan, ada MRT Jakarta sudah operasi, LRT Jakarta dan LRT Palembang sudah operasi. Kemudian kalau KRL kita sudah tahu semua. Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil data dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta, Transport Jakarta. Ini ada peta. Di sini peta ini yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kita akan new phase teknologi. Di sini ada untuk yang teknologi yang akan datang ya, yang akan ada ya, yang akan ada karena sekarang under construction. For example, the high speed train Jakarta Bandung, maybe Pak Chandra will inform more detail about this. And for the high speed train kereta api semi cepat Jakarta Surabaya, now still the feasibility study ya. By the government from Japan. And besides that, for the urban transport, now we have MRT Jakarta, LRT Jakarta, now already operation. But for the LRT Jabodetabek, as there before, but still under construction, and maybe in the end, the middle of 2022 operation. Dan ini ada kereta KRL yang sedang operasi. Di sini ingin saya tunjukkan bahwa ini ada kereta-kereta api kita yang akan ada, yang sudah beroperasi dan sedang dibangun. Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan berikan
gambaran terkait dengan teknologi yang ada di track and building work, komponen atau material, signaling and telecommunication, and electrification. Bapak Ibu sekalian, di dalam track and building work untuk pekerjaan sipil, di sini ada USIP, ada slab on pile atau SOP, dan ada slab track, anti vibration track. Kemudian untuk komponen-komponen, di sini ada untuk indirect fastening, ada LRB, ada flashbar, dan PSD. Ini yang akan saya jelaskan lebih detail untuk teknologi-teknologi tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk USIP ini studi kasusnya ada di LRT Jabodebek yang sekarang under construction. USIP ini teknologinya diadop dari Perancis dan ini sudah diaplikasikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hajita terkait dengan panjang daripada USIP ini cukup panjang ya, 43 km, dan ini mungkin akan mendapatkan rekor muri ini karena ini terpanjang di Indonesia sampai saat ini. Di dalam USIP ini tentunya kalau kita lihat akan nilai estetikanya lebih bagus karena lebih slim ya. Kalau kita lihat lebih slim sehingga secara estetika karena kebanyakan ini adalah di perkotaan, ini akan melihat lebih bagus gitu ya terlihatnya. Kemudian ini juga selain bentuk tentunya terkait dengan kecepatan konstruksi, ini juga lebih cepat dibandingkan kita menggunakan yang lain, dan yang penting di sini adalah karena betonnya ini precast dan menggunakan USIP ini dipabrikasi tentunya kualitasnya akan menjadi lebih bagus. Kemudian slab on piles atau SOP. SOP ini sebetulnya adalah teknologi yang sudah lama tetapi baru dipakai di perkereta apian. SOP yang kita sering lihat adalah sering dipakai di konstruksi jalan tol, di rem off dan rem on, atau di konstruksi JPO kalau Bapak Ibu lihat. Karena di situ sudah lama. Sedangkan untuk di perkeretapian ini baru dipakai dan sudah dioperasikan ini untuk kereta api akses KA Bandara Adi Sumarmo di Solo. Jadi digunakan metode straight on pile. Kenapa pada waktu itu digunakan ini? Karena stabilitas dari tanah di sana jelek sehingga dengan step on pile ini untuk lebih stabil ya. Di samping itu kita pada waktu itu memang ingin melakukan percepatan proyek dan ini dapat diselesaikan tepat waktu ya, tepat waktu karena kita juga mengejar terkait dengan pelaksanaan proyek untuk yang ke arah Bandara Adi Sumarmo. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini slab track. Slab track ini adalah yang pertama kali kita gunakan dipakai untuk di LRT Sumatera Selatan. Ya, di LRT Sumatera Selatan ini yang pertama kali dan memang ini belum pada waktu itu masih dikerjakan atau teknologi ini diambil dari luar. Tentunya tadi PT Wika ini juga sedang mengembangkan untuk slab track ini karena sudah punya pengalaman dan diaplikasikan juga di dalam pembangunan terowongan hijau, Bapak Ibu sekalian. Terowongan hijau itu juga menggunakan slab track dan itu sudah dibangun oleh orang Indonesia sendiri di sini, oleh anak bangsa sendiri. Karena slab track ini tentunya investasinya mahal, tetapi di dalam perawatan relatif hampir tidak ada, sedikit sekali dibandingkan dengan kalau kita tidak menggunakan slab track. Bapak Ibu sekalian, kasus yang lain adalah untuk anti vibration track. Ini studi kasus yang ada di MRT Jakarta. Ini menggunakan struktur dari direct fixation track with anti-vibration slipper untuk yang elevated dan direct fixation track with pieces slipper ini untuk terowongan. Nah ini digunakan di di MRT Jakarta. Ini juga untuk
memang dia lebih bagus untuk vibration-nya. Bapak Ibu sekalian, di samping itu ini yang banyak teknologi yang digunakan baru adalah yang sekarang sedang dibangun under construction seperti yang di LRT Jabodebek. Mungkin tadi Pak Ajita juga sudah beberapa kenalkan tadi. Nah ini untuk ada indirect fastening system ini memang untuk memudahkan daripada adjustment ya, baik itu untuk adjustment terutama untuk adjustment vertikal. Nah ini tentunya teknologi ini yang nanti kedepannya untuk yang menggunakan step track ini akan menjadi bagus karena dia akan menjadi lebih lentur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga kasus yang ada di LRT Jabodebek, ini LRB. LRB ini juga baru digunakan di perkeretapian untuk dikenalkannya di LRT Jabodebek. Karena ini dia akan mampu untuk supportingnya lebih bagus karena dia itu multi layer ya, sehingga dia akan mempunyai load supporting yang function ya. Kemudian juga untuk yang karena dia rubber gitu ya, untuk pergerakannya horizontal lebih elastis. Jadi fungsi elastis ini juga yang bisa untuk mempertahankan struktur di atasnya. Kemudian juga terkait dengan vibration-nya. Vibration-nya ini juga akan mengurangi getaran-getaran ya, sehingga konstruksi di bawahnya ini akan menjadi tidak gampang rusak gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian flashback, metode untuk penyambungan rel. Selama ini yang kita banyak gunakan adalah memang menggunakan laser meet atau kita menggunakan plat sambung. Nah ini banyak kasus kecelakaan terjadi karena sambungan yang patah, kemudian juga laser meet-nya copot seperti itu. Flashback ini memang lebih menyatu seperti rel yang betul-betul homogen gitu ya, sehingga memang kuat. Dan ini memang sudah dipakai tidak hanya di MRT Jakarta, LRT Jabodebek juga, dan di kereta konvensional pun sudah yang kita bangun untuk di Makassar Parepare kita sudah gunakan flashback. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang berikutnya adalah PSG, platform screen door. Di sini memang ini baru digunakan ya, yang sudah beroperasi sekarang LRT Jakarta menggunakan ini, dan ini memang untuk mencegah kecelakaan ya, mencegah orang jatuh ke dalam trek ya, sehingga ada platform screen door ini yang fungsinya untuk itu. Nah, ini sekarang yang operasi di LRT Jakarta, di MRT Jakarta sudah menggunakan ini. Kalau tadi kita bicara di pekerjaan untuk jalur dan bangunan, sekarang di dalam fasilitas operasi kereta api. Di dalam sistem signaling system ini ada menurut International Association of Public Transport UITP ini ada grade-nya ya, ada grade 0 sampai grade 4. Ini semuanya sudah ada di Indonesia. Untuk yang di Jawa dan Sumatera mainland yang sekarang kereta-kereta konvensional kita ini masih menggunakan GAO 0, dan GAO 1 ini telah diterapkan untuk Sumatera Selatan. MRT Jakarta telah menggunakan GAO 2. Kemudian kalau LRT Jabodebek ini GAO 3, tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Arjita, dan GAO 4 ini untuk Skytrain yang ada di Soekarno-Hatta. Memang kalau GAO 0 sampai dengan 1 ini masih 0 sampai dengan 2 ini masih menggunakan driver ya. Yang 3 dan 4 ini harusnya sudah tidak menggunakan driver lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sinyal, ada fixed block dan ada moving block. Fixed block ini tentunya
Ya, the signaling system fixed block set the safe distance between train by setting block with a special distance. Jadi jaraknya memang sudah diatur secara tertentu. Fixed block ini ada dua, fixed block yang tidak ada ATP dan yang menggunakan ATP. Kemudian berikutnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan untuk moving block. Moving block ini memang dia biasa dipakai untuk yang frekuensi atau headway yang lebih banyak karena ini bisa mencapai 1,5 sampai 3 menit. Ya, bisa mencapai itu. Tentunya kalau moving block ini akan dilengkapi dengan ATP, ya, dengan ATP. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau sistem telekomunikasi tentunya akan menggunakan fiber optik. Nah, ini sudah biasa digunakan karena mempunyai high speed data access ya dan transfer, sehingga ini yang digunakan untuk sistem telekomunikasi yang ada di dalam perkereta-apian. Kemudian juga terkait dengan Tetra. Tetra ini has been used in onboard radio communication system in LRT railway network and KRL Jabodetabek. Jadi memang ini sudah banyak digunakan untuk Tetra, ya, terrestrial trunking radio, ya, trunking radio. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya terkait dengan third rail. Third rail ini untuk elektrifikasinya. Yang banyak kita lihat sebelumnya adalah untuk listrik aliran atas atau catenary, ya. Memang kalau kita lihat pemandangan catenary atau listrik aliran ini kan kurang bagus Bapak Ibu sekalian kalau ada di dalam kota, ya. Sehingga third rail ini menjadi pilihan untuk yang kereta api yang sekarang dibangun, baik itu untuk yang kalau MRT masih, ya. Kalau LRT Jabodetabek dia sudah third rail, LRT Palembang juga sudah menggunakan third rail. Kemudian bagaimana dengan sistem kita juga gunakan CCTV. CCTV ini memang gunanya untuk monitor daripada pergerakan-pergerakan yang ada di sekitar railway, kemudian juga relnya itu sendiri. Ya, ini tentunya sudah diaplikasikan juga. Kemudian PPIDS, ya, untuk ini adalah informasi secara real time, ya, kapan misalkan kereta akan berangkat, kereta akan datang, itu ada di dalam passenger information display system. Nah, ini juga sudah digunakan untuk yang terutama untuk ke arah perkotaan karena informasi ini sangat dibutuhkan karena headway-nya yang cuman pendek. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana teknologi untuk railway ini, ada tantangan-tantangan ini yang ada apabila akan diimplementasikan. Dengan adanya teknologi baru, tentunya policy dan regulation, ya, ini ada aturan-aturan yang harus kita sempurnakan. Karena kadang-kadang juga ada teknologi baru yang di dalam peraturan-peraturan kita belum ada. Peraturan ini memang untuk menjaga dari sisi safety-nya, ya, keselamatan. Kemudian juga kalau di dalam tantangan berikutnya adalah untuk lokal industri. Lokal industri ini diharapkan juga bisa seiring berkembang dengan adanya teknologi ini. Sehingga memang teknologi lokal ini, industri lokal ini yang diharapkan banyak peran. Jam ini nanti ada INCA, ya, ada LAN, ya, yang bergerak sesuai bidangnya masing-masing. Tantangan berikutnya juga terkait dengan komponen-komponen. Komponennya kan perkereta-apian itu lama-lama, ya, usianya sudah 20 tahun ke atas, sehingga ini adalah challenge kita untuk bagaimana mengganti daripada komponen-komponen ini. Kemudian tantangan berikutnya yang terpenting adalah adanya transfer teknologi transfer, ya, transfer knowledge ini yang kita harapkan memang ini sangat penting. Banyak sekali contoh tadi juga Wika Beton tadi ada SMS. Tentunya ini kan sebelumnya itu tidak ada diproduksi di lokal, ya, di Indonesia. Sekarang sudah dibuat sendiri, ya.
Nah, ini tentunya juga teknologi ini selain diciptakan sendiri juga mengadop dari tempat-tempat yang lain. Dan tantangan berikutnya tentunya dengan ada teknologi adalah cost and benefit. Cost-nya tentunya harusnya bisa kompetitif ya. Bisa jangan sampai teknologinya juga bagus tapi harganya terlalu jauh dengan yang teknologinya tidak begitu yang sedang gitu ya. Jadi antara cost and benefit ini juga penting di dalam pengembangan untuk teknologi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dedi. Sebagai moderator, sepatu saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heru. It's very interesting presentation, I think.